Itu pomlek. Apa? Pomlek. Pomlek itu? Pomlek pas live. Sama Rizky. Oh, Auto. Auto live. Adem-adem yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Melanjutkan hadis yang terakhir kemarin, bab istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Sekarang bab ke-9. Qala al-musannifu babun fit tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Babun utawi hada babun utawi iku bab fit tafakkuri ing dalem mertelake mikir-mikir apa fi azimi makhluqatillahi ta'ala ing dalem agungi pira-pira makhluke Allah taala, wa fana'id dunya lan rusake dunya, wa ahwalil akhirati lan pakewe akhirat, wa sairi umurihima lan sekarine pira-pira rusake pira-pira perkara dunya lan perkara akhirat, wa taksirin nafsi lan pepegote nafsu, wa tahdzibiha lan bersihake nafsu, wa hamliha alal istiqamah, wa hamliha lan mengku nafsu alal istiqomati ing dalem netepi ajeg taat marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-9 ini Al-Imam An-Nawawi memberikan nama bab fit tafakkuri, yaitu bab yang menerangkan tentang berpikir fi adimi makhluqatillahi. Berpikir apa? Berpikir pada kebesaran makhluk atau ciptaan Allah Ta'ala. Jadi berpikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit. Bumi tanpa ada mesin penggeraknya. Keagungan, kebesaran, kok iso mikir sampai kok iso Allah menciptakan bumi tanpa ada penggeraknya, iso muter seser, tak berhenti sedikit pun. Menciptakan langit, kok bisa itu diciptakan tanpa ada pilarnya, tidak jatuh. Menciptakan bintang di waktu siang tak nampak, tapi di waktu malam nampak cantikan. Berpikir begitu, berpikirkan bintang di waktu siang tak nampak, tapi di waktu malam nampak cantikan. Berpikir begitu, berpikir nanti bisa menciptakan onta keluar dari gunung,
Bisa, nek mungkin Allah bisa. Jadi keagungan ciptaannya Allah. Menciptakan gunung ya, yang 1/3-nya nampak, yang 2/3-nya tidak nampak, sampai begitu. Ini arkeolog itu gunung yang nampak itu hanya 1/3-nya, yang 2/3-nya itu di dalam sebagai apa, paku bumi itu. Maksudnya untuk berpikir seperti itu. Gunanya apa no? Fit tafakuri. Wa fana'id dunya, dan rusaknya dunia. Dunia ini fana. Wa ahwal akhirah, dan huru-hara akhirat. Dunia ini nanti akan hancur ketika berhenti sebentar. Bumi ini hancur, bertabrakan antar satu planet dengan planet yang lainnya. Wa ahwal akhirah, lautnya meluap di atas bumi gitu, meluap. Jadi di daratan air lautnya meluap menggenangi daratan, akhirnya banjir bandang. Itu rusaknya apa, huru-hara akhirat banyak. Buminya dihantam oleh meteor ya, terjadilah gempa dahsyat, kemudian manusia menjadi mati semua. Jadi berpikir tentang huru-hara akhirat, wasairi umurihima, dan berpikir tentang kehancuran urusan dunia maupun akhirat. Sing dulu masih punya pekerjaan yang belum selesai di waktu dunia, menjadi bangunannya urung dadi rek, iki baru separuh. Wasairi umurihima, di akhirat, menuju akhirat nanti akan dibangkitkan. Setelah rusak nanti akan dibangkitkan lagi. Bagaimana itu? Bab yang menerangkan tentang itu. Wa taksiri nafsi, lemahnya jiwa raga ini. Limah, bahwasanya kita ini sebagai manusia rentan, lemah sekali, tidak bisa menguasai, tidak bisa mendikte, tidak bisa melakukan semua hal. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Kalau lemah ya apa? Saya ngapalno surat Al-Ikhlas, besok nyuratno apa? Ngapalkan surat Al-Falaq. Yang Al-Ikhlas saja sudah lupa. Jadi bertambah lupanya. Gak lemah bagaimana? Ya lemah guys itu. Manusia itu memang diciptakannya posisi wataksir, lemah. Kalau yang sudah punya istri, bagaimana nggak lemah? Ngurusi urusan rumah tangga, ngurusi urusan pekerjaan, ngurusi pasien, ngurusi customer. Lemah, capek wataksirin nafsi, watadhibiha, dan bab yang menerangkan tentang bagaimana kita memperbaiki, membersihkan atau memurnikan hati kita biar halus. Wa hamliha alal istiqomah, dan membawa jiwa raga kita ini meniti pada jalan istiqomah. Ini bab satu paragraf, ini baru judul saja loh, tak ngono. Panjang, baru judul saja. Makanya kalau membaca terjemahannya jelas mulek, jelas kangelan. Babun fit tafakuri, mikir-mikir, disuruh manusia ini disuruh berpikir. Dalam ayat Al-Quran, itu ayat terbanyak ya manusia ini
disuruh berpikir, afala tatafakkarun, afala ta'ilun. Nah, itu terbalik, menandakan bahwasanya manusia ini diperintahkan untuk berpikir, tidak hanya bergantung pada insting, intuisi, tidak hanya bergantung pada isyarah, ayat, tidak, tapi disuruh berpikir. Qala Allah Ta'ala, nah ini Imam Nawawi sebagaimana biasa di setiap babnya itu meletakkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian baru hadis. Ayat Al-Quran yang pertama, monggo dibaca Mas siapa dulu, monggo dari kanan, Mas Wirsan, monggo Mas, baca dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Artinya, aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal saja, yaitu agar kalian menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian agar kalian berpikir. Quran Saba 46. Quran surah Saba ayat 46. Qala wasdawu sapa Allah Gusti Allah taala kang maulud. Innama a'idzukum, innama suni kelakuan aizu wa'adha yaizu. Aizu aweh mituturi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Sapa sing aweh? Allah. Biwahidatin kelawan perkara siji. Saya beri petuah, saya beri kata-kata, saya beri petuah satu. Biwahidatin kelawan perkara siji. Antakumu iku antakumu ing to netepi sapa sira kabeh lillahi maring Allah masna hale loro-loro wa furoda lan ijen summa tatafakkaru nuli mikir-mikir sapa sira kabeh. Sungguh innama a'idzukum biwahidatin. Sungguh aku kasih petuah satu. Allah memberikan perintah satu. Apa? Antakumu lillahi. Supaya kamu sekalian itu menegakkan kalimatullah, menegakkan berkhidmat. Nah, gitu. Ini kalau kita memaknai berkhidmat kepada agama Allah, menegakkan kalimatullah. Masna, ayo, wong loro, kongkon berdua. Ini gak iso berdua, wafuroda, dewean ya apa? Nah, Allah memerintahkan berjuanglah kamu, baik sendirian maupun berdua. Allah memerintahkan berjuanglah kamu di jalan Allah. Wong loro gak apa-apa, wong situk gak apa-apa. Aja nek wong iki wong papat wis 40.000 wis jos kan. Tapi nek wong situk furoda lho gak apa-apa. Makanya yang diperintahkan Allah ini berjuang di jalan Allah, berkhidmat. Kalau istilah kita ini kan berkhidmat jalan Allah, nyandong berkah. Kita mengharapkan berkah ridho dari Allah SWT. Kayak ngaji ini kita termasuk golongan orang-orang antakumulillah, berjuang menghidupi agamanya Allah. Dengan apa? Mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Loro gak apa-apa. Masna halil loro.
gak iso ngejak dulurmu ya ngejak tanggamu, kok gak iso ngejak dulurmu yo gak iso ngejak tanggamu yo wa furoda dhewean. Dewan ketoke ganti bola dhewean. Tapi perintahnya begitu. Gak iso wong loro, gak iso wong papat, gak iso wong 10, gak iso wong furoda dhewean. Wis ngalor itu nggo tasbih muter-muter kok. Maksud itu begitu. Artinya jangan kau pesimis jatuh dirimu kan, jangan minder, jangan pesimis, jangan apa kecil hati untuk berjuang di jalan Allah. Tidak karena orang, tidak karena orang apa merotuwo, tidak karena teman, tidak karena senior, tidak, tapi memang karena perintah Allah. Hidayah masuk oleh rahmat, ketemu taufik. Kok taufik oleh rahmat anyar? Mesti masuknya itu dulu iman, takwa, hidayah, rahmat, taufik. Itu urutan. Paling kan masih iman, saya naik posisi. Menjorong gelar dakwah, gelar perjuangan itu gampang, kalau pada imannya. Barat ini mau perkara iman yang angel ya metawe terus. Om barat sampai ketemu orang-orang ateis, orang-orang barat itu iman tuh angel. Iman terus takwa. Takwa yang kemarin kita bahas, menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Takwa oleh hidayah oleh berkat ini macam-macam, mau yang cocok enggak, akhirnya nulis oleh rahmat, oleh taufik cocok karepmu cocok karepe Allah. Ayo awet kayak ini niki berjuang gak kuat wong loro budal jen wani kan ono sapa kancamu Allah tidak usah cilik hati pusat. tapi tetap aja itu bagian dari dakwah, bagian dari perjuangan. Mengajak itu bagian dari perjuangan. Nyebar jaring limong karo nyebar wales situ, potensi mendapatkan ikan mana yang lebih banyak? Jolo limo atau wales itu? Ya jolo limo lah. Ini tetap jadi aja tetap. Gak gelem dijak saiki, tanpa wong iki apa tetep gak kena diomongi ya digelandang. Gak kena dicawoki cak ngopi ae. Karena kalau jadi tetap ngajak itu bagian dari perjuangan. Ngajak ngaji, bukan ngajak lihat-lihat ya. Ngajak dugem ya akeh tunggale, ngajak delok konser ya akeh tunggale. Kalau sampe tuku tiket tuku dhewe kok. Delok konser. Tapi nek ngaji poinnya mungkin ada orang yang ngomong ini. Apa ngajak ngurus awake dhewe urung selesai kok ngajak. Mungkin sering krungu. Ngurus awake dhewe lho sampeyan iki urung selesai kok ngajak-ngajak. Yo artinya ini baik menowo dengan mengajakmu itu menjadi aku ini selesai. Artinya aku yoga ngurangi pahalaku, pengen melu yoga ngurangi pahalaku yoga kurang. Pengen melu ngaji aku oleh tambahan yoga ngurangi pahalaku, aku melu ngaji sampai gelem aku yo oleh pahala yoga ngurangi pahalamu. Jadi tetap aja itu tetap oleh poin satu, gak ngurangi poinku lho. Oleh aku yo oleh poin, ngejak pen yo oleh poin, jadi oleh loro. Pen yo melu ngaji ku oleh poin. Kon urung tuntas kok terus ngejak-ngejak. Siapa tahu gitu. Tuntasku itu perkara ngejak dirimu. Kan ngono. Iya, jadi stresinya nang ngono. Ojo minder.
pene urusan dunia urus selesai ya lho makane kangen yo penggawean yo jelas kok ngejak-ngejak ngaji kan gak ngono be menawa berkat ngejakku iki lah lantaran aku iso sukses iki poin selanjutnya ngono siapa tahu Allah melewatkan dirimu lah ya kan? Aku iki iso dadi sukses iso dadi berhasil iso dadi selesai duniaku akhiratku berkat ngejak pengen itu masna wa furoda wis bergerak summa tatafakaru berarti berjuang itu gak mikir sing ngono sik tak planning sik tak pikir tak atur metodenya ya iki risiko mbekan benefitnya ini banyak yang mana gak ngono perintahnya action dulu baru berpikir berjuang itu ngono makanya gak ono arek ngaji ibadah sak ono kan ngono potensi untuk lebih dekat itu lebih banyak. Jadi lebih dekat pada Allah untuk ngaji itu potensinya lebih besar dibandingkan gak ngaji. Pengetahuan soal ilmu kan pengetahuan. Soal ilmu iso yakin, gitu, itu kan dari pengetahuan. Yakinmu Allah itu wujud. Ya. Kemudian apa yang mendasari kewujudan Allah? Negatif ilmu ini kan sulit. Jadi yakin kita itu selama ini ya wes gak pikir pusing pokoknya dengan yakin on iman aku iman gak tahu kon sholat gak tahu berpikir ruwet tapi kalau ilmu ini wujud Allah itu harus dilihat dari ciptaan Allah, kebesaran ciptaan Allah. Ini salah satu ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan kita semakin yakin. Itu oleh teman-teman ngaji, gak ngaji yo nyandung limpet yang terjadi. Nah, nek berdakwah, nek ngaji, nek berdakwah kan istilah digawe wong liya ya. Awake berjuang di jalan Allah, iku gak usah mikir banyak, action dulu baru berpikir. Karena apa? Kok begitu? Allah ada di situ. Gak usah ngenteni dekengan gak pusat. Ora usah ngenteni dekengan ora pusat ngono. Soalnya dekengan pusat wis bersamamu. Maksudnya ngono. Gak usah ngenteni iki, Pak. Ngenteni mari gajian ya, Pak. Ngenteni ngono aku wis tuku mobil Fortuner, Pak. Gak ngono. Ya berjuang itu tidak harus menunggu sampai perfect, sampai urusan fasilitas sarana prasarana itu tercukupi tidak. Tapi antakumulillah takumu fil mudhari balik fil mudhari terus kalau nih terus continuous gitu terus continuous present terus gitu. Jadi jamaah ada 27 orang yang hadir 3.000 orang 4.000 orang kan yang lainnya di mana? Yang lainnya di mana? Yuk nalar kita kemudian menggerogoti sama yang lain yang enggak lah. Makanya action dulu baru nek sampean merasa digerogoti, merasa terpengaruh dengan orang-orang yang belum ngaji ya, itu justru tidak sesuai. Itu mental lembek, bukan mental orang-orang mukmin. Nek wong mukmin saran mukmin perintah Allah antakumu lillahi masna wa furoda. Furoda itu dewi. Ya ana umroh furoda itu dewi. Jadi siji wani ya. Umpama wong loro. Nabi Nuh berjuang sendiri. Nabi Musa sendiri. Kemudian Masna, KKI, Musa, Harun. Kemudian dibantu
kakak direkomendasi loh Harun ini kan Nabi Harun alaihissalam kan direkomendasi sebenarnya Allah jadikanlah kakak saya ini si Harun ini utusanmu juga karena saya ngomongnya terpatah-patah ini kalau di hadapan Fir'aun akhirnya dijadikanlah ya utusan berdua makanya masna nafrota. Nabi Muhammad pertama sendiri kok ngongkone terus nek jamaah enggak harus dimulai tapi istiqomah berpikir cuma habis itu action berpikir wah kalau seperti ini metodenya kurang efektif ini masih banyak lubang baru dibenahi dikit-dikit kalau seperti ini tidak menarik kalau pengajian yang monoton apalagi monolog ya, satu arah kurang menarik harus ada dialog biar aspirasi jamaah itu langsung bisa disampaikan jadi bukan satu arah tapi dua arah metodenya begini biar menarik itu baru tatafakar semua tatafakar makanya kalau usaha itu learning by doing ikan dicuplik dari sini learning by doing enggak learning dulu kemudian doing enggak tapi berjalan langsung action ya loh sambil belajar sih yo kapan tutuke lahir wis kayak modal 10 juta umur 17 tahun wis kayak modal 500 juta sampean kita ini kapan tutuke ya gak lening bedo gitu ya kapan nyampenya harus lening baik action sambil belajar kekurangannya di sini ya perintah memang metodenya begitu bekerja juga seperti itu jangan kau remehkan untuk berpikir dulu enggak perintahnya untuk berjuang langsung begitu selesai sambil berjalan baru berpikir kemudian surah selanjutnya monggo Mas Rul Waqala ta'ala inna fi khalqi is-samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab ayat 190 dulu ya artinya apa? Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Wa qala ta'ala wa qala lan musdawu sapa Allah taala Allah sing maha inna fi khalqis samawati setune iku ing dalem ciptaan piro-piro langit jadi langit itu samaun kalau langit-langit samawat maksudnya bukan langit-langit ini langit banyak gitu. Kan lapis 1 sampai lapis itu berarti kan berlapis-lapis itu samawat sesungguhnya pada ciptaan langit banyak beberapa langit wal ardi bumi situ wal ardi lan bumi waqtilafil laili lan gonta gantine wengi wan nahari lan awan la ayatin yakti ono tondo liulil albabi maring wong kang duweni akal sing sempurna liulil albabi orang yang mempunyai akal yang sempurna sesungguhnya pada ciptaannya Allah ini
baik langit maupun bumi, serta perubahan antara malam dan siang, itu ada ayatun bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini surat Al-Imran 190 menegaskan bahwasanya kita disuruh berpikir, ya. Disuruh berpikir bahwasanya ciptaan Allah, beberapa langit dan bumi, serta perubahan malam dan siang. Kalau kita mengatakan malam dulu atau siang dulu, ya, kalau orang warung itu buka siang malam, warung kan siang malam, siang dulu. Kalau kita malam dulu. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 90 bahwasanya yang terjadi itu malam dulu baru siang, bukan siang malam. Ini siang malam warung padang itu. Sungguh pada langit-langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat tanda-tanda. Jadi disuruh mikir, di langit itu ada apa saja. Ilmu astronomi, ya, langit ada berapa planet itu, kemudian langit sampai berapa level, ya, ada sampai 7, ya, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada bintang-bintang. Langit itu banyak, tapi wal ardi satu, bumi satu, bundel. Nih, kita meyakini bahwasanya bumi itu bulat. Dulu ilmuwan kita mengatakan tidak mengatakan bumi itu bulat, tapi bumi itu kotak, bumi itu lonjong. Kalau orang Islam meyakini sampai hari ini bumi itu bulat. Para ilmuwan sekarang terupdate itu meyakini bumi itu posisinya lonjong seperti trompet, yang segini kecil, yang sana agak lebar. Itu meyakini di bumi juga ada apa di bumi ini? Ada mineral, ada nikel, ada gas, ada tembaga, ada banyak, ada emas. Mas Farul. ada Mas Rizky gitu. Ada Mas Kustanto kan gitu. Jadi banyak emas. Jadi di bumi ini banyak emas. Masya Allah. Gitu. Banyak mas. Iya, ada Mas Rizky juga ini. Jadi memikirkan itu, berarti untuk menambah keyakinan kita, untuk menambah iman kita. Kalau ada sesuatu aja, berarti ada yang menciptakan, ada yang menciptakan. Kalau langit bumi masuk bentuk ada, masuk iya sampai dilahirkan ya sudah ada bumi, sudah ada langit, sudah ada perangkat seluruhnya, ya kita dilahirkan itu sudah ada. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang wujud, pasti ada yang menciptakan. Wujud ya ini semakin memantapkan kita bahwasanya Allah itu ada. Ada planet Merkurius, ada Jupiter, itu teman-teman bumi, matahari. Jadi semakin yakin kita, semakin menambah iman kita. Begitu pula di bumi. Ayo takjub bisa membolak-balikkan antara malam dan siang ini kan mestinya kan ada alatnya, ada mesinnya. Lampu saja kalau saklarnya dimatikan off ya mati, kalau on nyala. Itu pun kalau saluran PLN tidak mati kan ini ya. Kalau saluran PLN tidak mati, ada alat ini tanpa ada saklar, tanpa ada arus listrik, perputarannya ya langsung ada malam, ada siang. Pergantiannya pun tidak pernah
ingkar, tidak pernah ingkar, mesti on time, mesti on time gitu. Berasa titik kiamat. Tidak pernah breset. Waqtilafil laili wan nahis. Keluar orbit. Semakin kita takjub, semakin kita merenung tentang itu, otomatis semakin kita yakin. Nah, inilah ayat, semuanya itu ada tanda. Ayat itu tanda. Ada alamat. Ada alamat. Bagi siapa? Liulil albab. Bagi mereka-mereka yang mampu, yang punya akal dan mampu berpikir, merenung. Oh iya, kok malam jadi siang? Ya apa itu diselinangi aliran listrik di mana? Gitu. Oh nggak habis-habis, yo nggak pernah bereset, selalu presisi, selalu pas. Itu sesuatu luar biasa. Manusia tidak bisa. Manusia untuk melakukan hal seperti itu, kalau ada gempa bumi ya mati, ya, ada gejolak tsunami ya wassalamualaikum semua. Ya, bisa. Tapi perputaran malam siang tetap tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Maha dasar, maha perkasa. Kalau sekelas makhluk dalam kesehatan, kita kena geluduk titik PLN gagal mata ini ya. Ono geluduk titik PLN segera mematikan aliran listriknya. Ini sekelas tsunami, ratusan ribu orang meninggal. Pergantian malam dan siang apa berubah? Yang tidak. Dari itu kita berpikir bisa menambah keyakinan, menambah iman, menambah takwa kita. Terus ayat selanjutnya, monggo Mas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqna hadza batilan subhanaka. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan terbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, Dia adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau. Surah Ali Imran ayat 191. Ayat selanjutnya, alladzina, ulul albab iku mau saiki disebut alladzina. Wong sing duwe akal iku mau sapa sih? Gak angger wong duwe akal sempurna, gelem mau berpikir. Bukan tidak semuanya orang. Alladzina ya ulul albab. Yadhkuruna kang padha eling sapa alladzina Allah ing Gusti Allah qiyaman hale ngadeg wa qu'udan lan lungguh wa ala junubihim lan ing atase lambungi alladzina miring, artinya rebahan. Jadi ulul albab memang siapa sih? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Makanya muncullah sholat itu boleh dilakukan ketika berdiri mampu, ketika duduk berdiri tidak mampu, ketika berbaring duduk tidak mampu, boleh. Jadi mengingat Allah kapanpun, saat apapun, dan dimanapun, baik posisinya berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi pikiran mengingat Allah itu dimanapun senantiasa mengingat Allah, mengingati Allah. Ya apa lafalnya mengingat Allah?
La ilaha illallah. Nah kedawan ya, kedawan rek. La ilaha illallah kuatir gak tutup. Ngonang la ilaha illa, rusak tambah bahaya. Akhirnya ulama-ulama kita ya wis nyebut ae mbah Allah Allah Allah, bukan sebut ae mbah but no. Ya oh mas sebut mas ayo bisi banyak bisi apa bisi jam 100 kan ya rusak itu. Sebut bah Allah. Jadi kalau orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang senantiasa itu orang-orang yang senantiasa mengingat pada Allah, yaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaru lan padha mikir-mikir sapa alladzina fi khalqis samawati ing dalem ciptaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Nah, orang yang berzikir itu kan berzikir Allah, menyebut asma Allah itu berpikir ya, mengucap, berpikir baik lisan maupun hati. Jadi wong zikir itu Allah itu diucapkan lisan, diucapkan hati ya. Di hatinya bukan lisannya tok, tapi lisan hati iso bersama. Jadi manusia itu disuruh berzikir nih menyebut Allah. Iya, guna bukan berpikir ya, tapi berzikir menyebut asma Allah, disampaikan lewat lisannya zikir Allah, hatinya ikut. Akal mengatakan bahwasanya Allah diucapkan lewat lisan. Hati, di dalam hati ada ruh. Itu sing zikir sirri. Karena nanti kalau berzikir Allah, posisi nariknya itu biasanya nih toriko ya, narik Allah, lepas Allah. Hunya itu narik, lepasnya Allah. Hunya narik, lepasnya Allah. Allah sampean suluk nih istilahnya wong tarekat kan suluk itu satu hari bisa 20.000, bisa 50.000 zikir Allah. Alladzina yadhkurunallaha, ngadeg oleh, lungguh oleh, ingentah oleh, arep turu zikir oleh. Jadi ulul albab imannya menjadi bertambah. Awandi kan dulu mengatakan 18 karat. Kalau berzikir ini, zikir sir namanya, zikir sir. Lanjut bertambah jadi 19, bertambah 20. Allah, hatinya ikut ketika lafal diucapkan. Kok lafal itu akhirnya menang, cangkemnya itu kan tidak bersuara. Jadi sir, ruhnya yang Allah. Itu. Satu hari bisa 50.000. Oh, gak mau 10.000. Orang tarika itu begitu. Makanya semakin tua semakin menunduk, semakin takut. Kalau kita paling enggak ya berusaha menyebut asma Allah satu hari satu malam itu ya 100 lah, minimal 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sholat
rawatib ya subuh 20, asar zuhur 20, asar 20, maghrib 20, habis isya juga 20 100. Satu hari minimal 100 lah. Zikir menyebut asma Allah. Wa yatafakkaruna, dan berpikir, mikir, merenung atas ciptaan Allah, yaitu langit-langit dan bumi yang saya sampaikan tadi. Wis zikir yang muncul apa kemudian? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Lafal tasbih. Rabbana, duh pangeran ingsun. Ma khalaqta, ora nyiptakake sapa panjenengan hadza ing iki langit bumi batila hale kang batil itu sia-sia. Subhanaka, kelawan maha suci panjenengan. Duh Gusti Allah, ya Allah, engkau tidak menciptakan langit dan bumi ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci bagi engkau. Yang muncul ketika zikir lafal Allah, kemudian mau berpikir atas ciptaan-ciptaan Allah, itu yang muncul adalah apa? Kagum. Melihat pelangi. Ada berapa warna pelangi itu? 7. Mejiku hibiniu. Nah, pelangi, melihat pelangi itu bukan wow keren, itu orang sekuler, orang sekuler. Wow keren enggak. Tapi orang mukmin melihat ciptaan Allah, langit yang berwarna-warni itu, ketika mengagumi kebesaran ciptaan-ciptaan Allah itu, yang muncul apa? Subhanallah, maha suci. Subhanallah, luar biasa. Istilahnya mengira, keren, luar biasa sampai. Ya, jauhnya apa iso nggak anak kembar ini? Tak kayak kan ngono. Ya ora, kamu iso kembar lanang wedok. Jauhnya apa? Itu dokter siapa ini kok? Luar biasa. Ayo. Yang muncul itu bukan begitu, tapi subhanallah. Ciptaan Allah. Kembar siang, ya, kembar siang. Subhanallah. Bukan masya Allah yang keluar, biasanya orang salah selepan. Masya Allah, subhanallah. Itu yang ketika kita mengagum zikir wis, terus mau merenung ciptaan Allah, ono arek kembare uga lanang tapi lanang wedok kembar. Apa yang terucap? Bukan yang seperti tadi, tapi subhanallah. Bukan jamun apa rek? Jurus apa iki wudu? Karena dokternya sapa iki nangani ya? Bidane sapa? Pakai jurus apa? Daya ya apa kan ngono. Enggak ngono. Tapi lafal yang terucap itu keagungan Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Bukan masya Allah ya, bukan. Subhanallah. Ketika sudah berzikir, yang terucap adalah merasa kagum. Itu Pak sampean nonton sesuatu yang sampean bisa melakukan tidak menempuh. Mesti kamu akan punya banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan itu mengingat. Terngiang-ngiang terus kan. Penasaran, kurius gitu. Arek gak tau kerja gitu. Wong klontang-klontong ngopi tok gawean. Tapi dia punya Fortuner. Kan kurius yang terjadi. Iki arek nang duwe jin kan ngono. Kan duwe apa pesugihan, nang duwe prewangan, duwe apa
arek kecil sing mlayu-mlayu iku. Kan ngono. Loh. Kurius berpikir kan dikir akhirnya kan mbok sebut terus karena sampean mbok sebut terus. Ya. Kemudian muncul wujudnya Fortuner wapi kan mbok sebut yang terus. Yang muncul ning mulutmu apa? Wih, kau keren rek arek iku gak tau kerja tapi tempane Fortuner kan ngono yang terjadi. Ya, yang terjadi kan begitu. Wih, kau keren. Alur pikiran, alur logika manusia nalar itu ya dari sini. Itu harus dituangkan. Nek sampean gelem nyebut, gelem merenung atas ciptaan yang terucap di mulutmu itu pasti kagum. Kagum loh. Kagum gelem perintah tok iki sini ya. Perintah kagum oleh ojo ning makhluk tapi. Ojo nang sorry. Bukan pada bentuk makhluknya, tapi kepada penciptanya, kagumnya. Kursi iki kok apik ya, sapa sing gawe? Ngono lho. Kagum bukan pada kursinya, tapi pada penciptanya. Bumi kok iso ngene ya, awan bumi. Sapa sing gawe? Kagume ngono. Istilahnya gampang. Sapa sing gawe iki langit kok gak ono cagake? Gak ono pilare belas sing sampe nambane. Kok amblek. Sapa sing gawe? Pernah mikir ngono sampean? Ora tahu mikir. Langit diciptakan sak menambane digelar meneh gak ono pilare. Gak ono sapa. Kok iso ya? Sopo sing gawe? Ngono. Sopo sing gawe? Subhanallah. Sing gawe iku Allah. Sing gawe iku Allah. Akhirnya muncul Maha Suci Allah mengagungkan. Kemudian Imam Nawawi menukil lagi meletakkan surah apa ini? Surah Al-Ghasyiyah ya. Ayat 17 sampai 21. Wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Mikir sing model piye sih dijelasno sama Allah. Afala yang duruna ana ta ora padha ningali sapa sira kabeh. Bahasane wong Mojokerto ya kok gak delok ta sampean iki. Matamu bodho kondi. Ilal ibili delok nang ndi ilal ibili maring unta. Unta ibili. Kaifa khalaqat kaifa khuliqat kaya apa khuliqat dan ciptaake apa ibil lho unta hidup ana iki ya apa iki carane gawe ya apa iki carane ndadekno iki unta mikir nang endi kon gak nontok ta unta iki lho dhisik mboke to dhisik anake ini kan kayak gitu. Unta karo apa? Kan gak karo ta? Pitik karo ndok. Ya, pitik karo ndok iki sapa sing nyiptakno? Kaifa khuliqat sok. Ya apa iki carane gawe? Nek pertanyaane wong kan pitik ndok disendi metune. Kan ngono. Pertanyaane. Pitik ndok disendi metune. Itu ya orang gitu ya karena saya nyebut itunya itu arah berpikir ke sana dikasih contoh sama Allah. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat untuk ya apa carane nyiptakno wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilas samai lan maring langit. Nah samaun siji bukan samawa. Langit siji kaifa rufi'at. Kaifa kaya apa rufi'at dan angkat apa sama. Langit yo opo iki carane ngangkat iki mbiyen. Wong kok keren ta?
Oh keren apa dirompong sak kampung kan. Ya opo ki carane ngunggahno? Mikir. Dikasih contoh, berpikir itu bagaimana sih? Berpikir yang bener. Oh gak berpikir, gak ono iki mak bedendek dadi kok. Mak bedendek ya tiba-tiba saja ada. Mak bejundul ada. Kan prosesnya. Wes aku lahir wis ono itu kok. Wes pokoknya wis ono kan lho. Enggak seperti itu, tapi dituntun sama Allah untuk berpikir. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit ini bagaimana diangkat, prosesnya bagaimana dulu diangkat. Pakai kren atau pakai tangga atau disengkuyung semua manusia, bagaimana ini? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali maring gunung kaifa kaya apa? Nusibat dan jumenengake apa? Jibat. Berpikir tentang gunung ki ya apa kok iso mandek jeget gak rubuh blas. Kan ngene. Encokno gak iso rubuh blas. Berpikir gunung dan ya terbelah jadi dua. Ya. Gak usah sampai di akarnya, di ujungnya aja. Seluruh gunung terbelah jadi dua. Apa yang terjadi? Ya rusak dunia ini. Ahwalil akhirah, cuma huru hara akhirat itu yang terjadi. Sungai Eufrat kering. Bagaimana kok sampai terjadi sungai Eufrat mengering? Berpikir sungai Eufrat di Timur Tengah, ya, itu sebagai petanda zaman sudah akhir. Nanti di dalamnya bagian riwayat mengatakan ada Mas, gunung Mas. Mikir gunung itu dijepno kok gak disuruh jalan-jalan. Nah seumpama gunung itu disuruh jalan-jalan kan deh bosen loh. Aku sudah bosen duduk manis di sini terus gitu ya. Aku mau healing sebentar kan ya. Terus koyo opo bumi gitu kan. Bagaimana gunung ini dimasukkan ke dalam bumi terus kemudian menetap, dia kan bosan, dia juga butuh jalan-jalan kayak manusia. Wa ilal ardi kaifa sudikat wa ilal ardi lamaring bumi kaifa kaya apa sutihat dan beber apa bumi. Nah, bumi ini digelar, ini prosesnya bagaimana dulu, atau zaman Nabi Nuh itu bumi sudah ditenggelamkan semua kemudian digelar lagi. Ya berpikir ya apa iki bumi ini pertama kali digelar terus kemudian kok jadi kapling-kapling, itu bagaimana kok semua orang menghai kaifa sutihat, bagaimana proses bumi ini digelar. Fazakir, mikir DKI meripat loro, DKI pendengaran 2, dikasih akal. Fazakir mongko mikira sapa sira innama anta, innama sune perkara kelakuan, innama sune kelakuan anta utawi sira iku muzakir wong kang eling. Maka berpikirlah, merenunglah, karena sesungguhnya kamu, anta itu antum, anta ente semua, bukan antum, antum biar ngotot dia antem kan. Jadi anta situ fazakir, mikir karena apa kamu disuruh mikir itu? Anta mudzakir, innama anta mudzakir, ya karena kamu manusia yang sudah dikasih fasilitas akal,
dikasih akal. Kalau ayam tidak dikasih akal. Kenapa ayam bisa bertelur? Kenapa kambing bisa beranak? Padahal dia tidak punya akal. Dia pakai insting. insting bahasa Arabnya. Insting bahasa Arabnya Gharizah. Insting. Dia punya insting. Makanya kalau manusia tanpa akal ya berarti hewan. Kalau hewan saja yang tidak punya akal, dia mampu beranak. Ini penting. Hewan saja, hewan yang tidak punya akal, dia tidak disuruh berpikir. Dia saja mampu memberikan keturunan, mampu. Manusia dihilangkan akalnya seperti hewan, dia mampu Untuk beranak. mampu beranak. Berarti manusia kalau hubungan seks biologis tanpa harus menggunakan akal pun bisa. Berarti yang menggerakkan hubungan biologis itu bukan akal, melainkan gharizah, insting. Makanya ini makolai idza qoma dzakaruhu zahaba sulusa min akli, gitu ya. Sapa wong sing kikuk ya hilang, sepertiga akalnya itu hilang. Ya qoma dzakaruhu zahaba sulusa akaluhu. Ini wong sing kikuk hilang sepertiga akalnya. Rumah mulai begitu. Makanya kita sudah dijadikan manusia yang punya akal ya. Pada mikir. Ojo kak tujuan manfaat mana? Mikir, harus berpikir apa? Ya macam-macam cara. Segala sesuatu untuk menambah iman, menambah tauhidan kita ya berpikir atas keagungan ciptaan Allah. Kerusakan dunia ini bakal rusak. Makanya yang kepinginan dunia gak usah nemen-nemen, yang kepinginan dunia gak usah menyesal nih gak sampean bakal rusak. Itu manusia untuk bertafakur itu lebih pasnya itu mananya akal, hati, roh jadi satu. Itu tafakur. Berpikir atas ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah, merenung atas seluruh makhluknya Allah, merenung, berzikir asma Allah. Jadi pikiran, lisan, hati, ruh, zikir Allah. Itu satu paket. Tak iso lambene ngomong zikir Allah, lambene tok atine gak ikut. Gak zikir, yang zikir itu hatinya disuruh berzikir. Hati suruh berzikir. Ruh, zikirnya ruh apa? Sir itu tersembunyi, tidak keluar suara, tapi berpikir zikir tingkat tinggi. Zikir tingkat tinggi, berpikirnya bukan nyebut asma Allah, enggak, tapi merenung, berzikir atas kebesaran ciptaan. Itu zikir
paling penting. Nah, bab tafakur ini bab yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih cepat. Kan kita sudah belajar iman, ya, takwa, kemudian istiqomah, sabar, ya, sabar istiqomah itu mau, kemudian tafakur. Jadi tafakur itu begini, proses untuk lebih meningkatkan kepada Sang Khalik itu lebih dahsyat, lebih cepat. Terus menjorono oleh bonus tangga dari nomor 10 langsung 100. Kalau kita bermain apa ulas tangga itu dari poin 10 langsung naik 100. Betapa zikirnya bukan ismuzan, bukan Allah, tapi zikir azimi makhluqatillahi ta'ala, kebesaran keagungan atas ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Jadi rohaniah kita, roh kita itu ini dikirim, nafasnya diangkat, dikeluarkan, ya. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya Allah, ya apa ya caranya gawe unta, wa ilas samai kaifa rufi'at. Oh ya, kok iso ya langit paling dhuwur kana cagake, ya apa ngungganone, sapa ya sing duwe, siapa ya, berpikir begitu, merenungnya di situ, kan melafalkan lafal, ya bukan. Perintah itu surat Al-Ghasyiyah, surat Ali Imran itu. Kemudian selanjutnya surat Al-Qital. Al-Qital, ya. Apa itu? Surat Muhammad. Selanjutnya surat Muhammad. Oh, surat Muhammad. Ada Al-Ghasyiyah. Ayat 10. Jadi Al-Ghasyiyah sekarang wa qala ta'ala, wa qala lan musdawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kang maulur, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, afalam yasiru ana ta ora lumaku, sapa iki lumaku iki, nas fil ardi ing dalem bumi, fayanzuru mongko ningali sapa nas. Kon niku wis mlaku, wis diciptakno nang bumi, wis digelar bumine, sampeyan wis diciptakno, kon wis mlaku. Afalam yasiru ana ta ora pen wis mlaku, kon kan wis mlaku. Fayanzuru mongko yo deloken ngono. Oh, kon gak wis takon, wis dikai kon mlaku sing donya wis ana ning donya ta sampeyan. Fayanzuru mongko yo delok langit iku lho, langit iku ana cagake apa gak. Langit kan cagake wis digelar, bumi wis digelar, langit wis diangkat, gunung wis dicepno, ya. Unta wis diciptakno, wedhus wis diciptakno. Apa neh? Ayam wis diciptakno. Ayo. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru mongko ningalina sapa sira. Yo delok niku, delok niku. Kan delok. Imam Nawawi meletakkan ayat-ayat Al-Quran yang pertama, kemudian hadis. Wal ayati fil babi katsiratun. Itu surat Al-Qital ayat 10 itu. Wa falam yasiru fil ardi fayanzuru. Wal ayatu ta pira-pira ayat fil babi ing dalem bab iki, babu fit tafakur ini iku katsiratun. Oke. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tafakur ini banyak. Wa minal ahadis al hadisus sabiq al kais man dana nafsal.
Wa minal ahadits lan iku tetep saking pira-pira hadis. Al hadis sapi utawi hadis kang wis kepengker. Hadis sing wis biyen iku lho bab apa? Bab muraqabah. Sing rupane piye hadise? Al kaisu man dana nafsahu. Hadisnya tentang bab muraqabah. Jadi bukaan bab muraqabah Al-Kais, yaitu hadis ke berapa itu? Bab muraqabah hadis hadis yang ke-66. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Bab hadis yang ke-66 kemarin tentang wong sing cerdik, orang sing pener itu siapa? Man dana nafsahu, yang apa? Menjalani berhati-hati menjaga dirinya, menjaga jiwa raganya. Berhati-hati untuk apa? Wa amila lima badal maut. Beramal, lebih mengutamakan beramal untuk sangu setelah mati. Ya, setelah mati. Jadi, pilih mana kamu gaji 5 juta tapi gak boleh sholat Jumatan, dengan gaji 1,5 juta tapi boleh ikut Jumatan. Kan gitu. Ini tantangannya anak sekarang gitu. Kalau jadi karyawannya orang-orang Chinese, orang-orang non muslim ya rata-rata woro. Ya, maka berdoalah jangan sampai jadi karyawannya orang-orang non muslim. Berdoalah kita semoga terjauhkan dari jadi anak buahnya atau karyawan atau pesuruhnya orang-orang non muslim. Gaji 5 juta tapi tidak boleh, tidak bisa sholat Jumat. Dengan gaji 1,5 juta tapi boleh sholat Jumatan. Pilih mana? Nah, itu. Pilih mana? Mau jadi golongannya orang-orang yang kais, yang cerdik, atau wal ajiz. Ajiz itu orang apes. Manitaba nafsu hawaha, yang kepingin menuruti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah. Gak gelem bersusah payah, gak gelem berbuat amal soleh, tapi tamanna, ngarep-ngarep ganjarannya Allah, ngarep-ngarep wis milih 5 juta rek sholat Jumat kena tak kodok, kena tak kodok subuh kan ngono. Aduh, itu digawe ngono arek saiki. Gampang nih. Itu al-kais dan orang ajiz. Pilihannya tergantung dirimu. Kita hanya menyampaikan saja. Kalau saya di posisi itu, pasti saya akan milih 5 juta. Dan saya akan sholat Jumat. diganti sholat duhur atau gimana? Ya iya, yang terjadi kan begitu. Jadi sholat Jumat gaji 5 juta ya, dengan 1,5 juta yang gak sholat Jumat ya, milih 5 juta dan milih sholat Jumat. Gak apa dijoli kan, pilihan kan boleh sholat Jumat diganti sholat subuh, oh ya diganti kodok atau diganti sholat duhur, kan gitu. Bisa sholat Jumat ya diganti sholat duhur. Nek terus-terusan ya bahaya itu. Sampai sekali belum oke, 2 kali sholat duhur, 3 kali itu nek fikih kan wis keluar, harus tobatan nasuha kamu harus itu 40 hari 40 malam sholat tidak diterima gitu.
Ini kan begitu. Samya. Harus taubatan nasuha, yang tobat 40 hari 40 malam ibadahmu gak diterima, susah ya. Ya lebih baik ambil yang 5 juta tapi kamu harus sholat Jumat kan ngono ya, apa carane kan ngono ya, harus pinter-pinter harus pinter-pinter ojo mbok tinggal no sholat ya. Rata-rata kan arek sing biasa Al-Qais 1,5 juta, Al-Ajiz 5 juta. Bismillah Al-Qais ya. Itu nek redaksi, kan memahami ini kan ngono. Redaksi ini gak salah apa-apa, 5 juta ya, tapi oleh swarga ya. Ya apa carane? Ini salat Jumat. Rata-rata itu terjadi ya. TKI kita yang di Taiwan, Jepang, ya, itu terjadi. Mau sholat itu sampai di toilet, di kamar mandi. Gajinya berapa? 30 juta, 40 juta, atau 20 juta gitu. Tapi tidak bisa sholat. Sholat itu lebih orang. Dan kita dijauhkan dari jadi karyawannya orang-orang non-muslim. Allahumma amin. Al-Fatihah. Habis ini masih ada waktu sekitar 4 menit ya, 4 pas jam 11 masih ada waktu, silakan yang kurang pas bisa ditanyakan, kita dialog. Tapi sebelum itu ayo dong bareng-bareng rek, mudah-mudahan bahwa yang adem ini tidak menyebabkan sebagai penghalang untuk kita istiqomah, hujan tidak menjadi satu penghalang untuk menetapkan hati kita pada istiqomah ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakiran wa yudafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ya sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wal 'ajzi wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alhum wa iyyahum min ahli dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah kami jamaah yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.